Eternal Secret King, Chapter 236. Bab 236, melarikan diri. Dua sosok tersandung keluar dari hutan purba dan turun ke depan lautan tulang. Terima kasih telah menyelamatkanku, Tuan. Raja Gagak Darah berkata dengan rasa takut yang masih tersisa. Jika bukan karena penguasa istana Gagak Darah, dengan kekuatannya sendiri, ia tidak akan bisa keluar dari hutan purba. Penguasa istana mengangguk dan berbalik untuk melihat sisa-sisa binatang buas yang secara bertahap mundur di hutan sebelum menghela nafas lega. Bahkan dengan kekuatannya sebagai Void Reversion, dia harus berhati-hati saat melintasi hutan purba itu. Jika dia benar-benar bertemu dengan Raja Hutan, bahkan dia harus mundur untuk melindungi dirinya sendiri. Tuan, apakah kita masih mengejar? Anak laki-laki itu hanya penggarap pendirian yayasan. Mungkinkah dia benar-benar berhasil keluar dari hutan purba itu? Nada bicara Blood Crow King jelas dipenuhi dengan keraguan. Menyurvei sekelilingnya, penguasa istana memperhatikan beberapa jejak yang ditinggalkan oleh Sekte Asura Surga dan Sekte Awan Ungu. Dia menganggukkan kepalanya. Ya, pemuda itu cukup beruntung. Dia pasti bergabung dengan kerumunan dan berhasil keluar secara kebetulan. Mempersempit pandangannya, penguasa istana memandangi lautan tulang di hadapannya dalam diam. Ada kejutan yang dalam di kedalaman mata Raja Gagak Darah. Ada begitu banyak tulang putih yang menumpuk di laut. Selain itu, tulang belulang yang tertinggal dari zaman purba ini belum terurai hingga hari ini. Seberapa kuat pemilik tulang-tulang ini saat itu? Tuan, apakah kita akan menyeberangi lautan tulang ini? Raja Gagak Darah bertanya di samping dengan hati-hati. Karena tidak ada jejak Suzimo di tempat ini, secara logis, itu berarti Suzimo memasuki lautan tulang. Namun, untuk beberapa alasan, Raja Gagak Darah merasakan gentar ketika dia menghadapi lautan tulang. Tuan Istana mengangguk. Aku akan menemukan pemuda itu menggunakan skill rahasia. Atraksi kutukan darah. Tuan Istana berteriak pelan dan cahaya gelap terpancar dari matanya. Seperti tinta, cahaya mulai menyebar sebelum memadat menjadi karakter kata untuk hijau di udara, memancarkan riak energi aneh. Oh, Tuan Istana berseru pelan saat karakter menghilang. Raja Gagak Darah bertanya, ada apa, Tuan? Sambil mengerutkan kening, Tuan Istana menggelengkan kepalanya. Itu tidak masuk akal. Lokasi pemuda itu menunjukkan bahwa dia sudah menyeberangi lautan tulang. Bagaimana dia berhasil melakukannya sebagai penggarap pendirian yayasan? Mungkinkah ada lebih banyak latar belakang pemuda itu daripada yang terlihat? Tatapan Tuan Istana berkedip saat dia berpikir keras. Tunggu di sini, aku akan pergi melihatnya sendiri. Tuan Istana berkata kepada Raja Gagak Darah sebelum berjalan ke tepi lautan tulang dan melantunkan mantra misterius. Tepat setelah itu, penguasa istana menggigit lidahnya dengan lembut dan memuntahkan setetes esensi darah. Esensi darah itu, di bawah augmentasi mantra, membentuk penghalang berwarna darah yang menyelimuti sekeliling penguasa istana. Penguasa istana melangkahkan kaki ke lautan tulang. Dia berada beberapa langkah ketika lautan tulang melonjak dengan gelombang tulang, sepertinya merasakan sesuatu. Tulang putih yang tak terhitung jumlahnya melonjak dari tanah, mengambil bentuk binatang buas bertulang putih, menakutkan dan mengancam. Api misterius menari-nari di rongga tengkorak mereka. Mengaum, gelombang raungan terdengar dari lautan tulang saat angin dan awan bergolak. Kaki Raja Gagak Darah menjadi jeli saat menyaksikan pemandangan dari tepi lautan tulang. Mengingat kultivasinya, secara alami bisa merasakan aura menakutkan yang dipancarkan dari binatang buas bertulang putih itu. Salah satu dari binatang buas bertulang putih itu akan mampu menghancurkannya berkeping-keping dengan mudah. Dikelilingi oleh banyak binatang buas bertulang putih, penguasa istana terus maju dengan ekspresi tenang. Binatang buas bertulang putih menatap tuan istana dan mengidentifikasi kabut darah yang mengelilingi yang terakhir. Setelah ragu-ragu untuk waktu yang lama, mereka bubar dan jatuh kembali ke lautan tulang, mengubah segalanya menjadi tenang sekali lagi. Pada saat penguasa istana melepaskan keterampilan rahasianya untuk menyelidiki keberadaan Suzimo. Di ujung lautan tulang, di kaki gunung yang saleh, mata Suzimo berubah menjadi rona hijau samar saat dia merasakan rasa sakit yang tiba-tiba dan tajam di benaknya. Tepat setelah itu, pandangan Suzimo kabur dan sekali lagi, dia melihat pemuda berjubah darah yang telah mati di tangannya menyerangnya dengan senyum sinis. Rasa sakit dan halusinasi yang berdenyut itu menghilang dalam sekejap. Tak lama kemudian, keributan muncul dari lautan tulang di belakangnya, seolah-olah seseorang telah menerobos masuk. Mereka benar-benar mengejarku di sini. Ekspresi Suzimo menjadi sangat mengerikan. Dia awalnya berpikir bahwa hutan purba saja sudah cukup untuk mencegah para pengejarnya melanjutkan. Tapi dari kelihatannya, pihak lain masih memutuskan untuk memasuki lautan tulang. Hanya ada dua kemungkinan sekarang. Jika pihak lain bisa menyeberangi lautan tulang, dia pasti akan mati. Skenario kedua adalah bahwa binatang buas bertulang putih di lautan tulang akan membunuh semua pengejarnya. Suzimo tidak berani bertaruh. Melihat tali yang mengikatnya, Suzimo mencoba mengalah tetapi menyadari bahwa tali itu tidak menunjukkan tanda-tanda kendur. Mencibir secara internal, Suzimo melepaskan ki darahnya secara eksplosif. Bang, ledakan, ledakan. Garis keturunannya bergolak di dalam tubuhnya, mengeluarkan ki iblis yang kaya saat darah memenuhi dagingnya sementara tendonnya bergetar, tubuh Suzimo mengembang. Berdengung, tali penekan iblis bersinar terang, membentuk atmosfer gemilang, sebelum menekan ki darah Suzimo secara instan. Ekspresi Suzimo berubah saat dia mendengus. Tali penekan setan tidak mengendur. Sebaliknya, itu menggali lebih dalam ke dalam daging Suzimo sehingga darah mengalir keluar, menodai jubah hijaunya. Seketika, Suzimo menenangkan ki darahnya dan membiarkan tubuhnya kembali normal. Luka yang ditimbulkan di tubuhnya oleh Demon Suppressing Rope hanyalah luka yang dangkal. Dengan kekuatan penyembuhan Suzimo yang luar biasa, dia akan dapat pulih dengan sangat cepat. Namun, bagaimana dia harus melarikan diri tetap menjadi masalah yang rumit. Suzimo tidak bisa hanya menunggu dengan bodohnya sampai pembudidaya berjubah abu-abu itu kembali dan melepaskan tali penekan iblis untuknya. Dia mungkin akan menjadi orang mati saat itu. Sebuah pikiran melintas di benak Suzimo. Karena dia tidak dapat melepaskan diri darinya secara langsung, bagaimana kalau mencoba transformasi tendon? Serangkaian suara berderak terdengar dari tubuh Suzimo saat tendon dan tulangnya bergema pada saat bersamaan. Sosok Suzimo menyusut dengan cepat dengan kecepatan yang terlihat. Dalam sekejap mata, dia telah menyusut setinggi 1 meter dan sangat pendek. Namun, yang mengejutkan Suzimo, tali penekan iblis telah berubah bersamanya. Itu terus menyusut sambil tetap melilit tubuhnya sedemikian rupa sehingga dia tidak bisa melarikan diri. Inilah alasan mengapa Demon Suppressing Rope begitu kuat. Setelah binatang iblis berhasil menumbuhkan inti dalam, mereka dapat mengubah penampilan mereka dan mengambil bentuk manusia, tidak peduli binatang besar macam apa mereka awalnya.
Namun, jika mereka terikat oleh tali penekan iblis, mereka tidak akan bisa melarikan diri apapun jenis transformasi yang mereka lakukan. Su Zimo kehabisan akal. Saat itu juga, Night Spirit datang dan menjulurkan cakar tajamnya yang memancarkan kilatan dingin. Itu terhubung ke tali dan merobeknya terus-menerus. Beberapa saat kemudian, tali penekan iblis putus. Saat putus, cahaya pada tali penekan iblis meredup dan jatuh dari tubuh Su Zimo. Su Zimo sangat gembira. Kia, dengan teriakan mendesak, Night Spirit berbalik dan berlari ke atas gunung. Su Zimo mengikuti dengan tergesa-gesa. Eternal Secret King, Chapter 237. Bab 237, bentuk kehidupan primordial yang punah. Kultivator berjubah abu-abu berjingkat melewati gunung, terlihat gugup dan sembunyi-sembunyi. Dia memegang kipas lipatnya di satu tangan dan batang logam setebal jari di tangan lainnya. Di ujung batang logam, sebuah jarum tipis melewatinya, terus berputar dan mengarahkannya. Sesekali, pembudidaya berjubah abu-abu akan berhenti di jalurnya dan menunggu jarum stabil ke arah tertentu sebelum menuju ke arah itu. Dengan jeda konstan, kecepatan kultivator berjubah abu-abu itu tidak cepat. Penguasa roh bumi orang tua ini sama sekali tidak bisa diandalkan. Berputar ke sana kemari, itu bahkan tidak memberiku arah yang tetap. Kultivator berjubah abu-abu bergumam saat dia berjalan. Di sisi lain, Night Spirit membawa Su Zimo melewati hutan gunung yang saleh dengan kecepatan yang sangat cepat. Hidungnya berkedut saat berlari, seolah mencium sesuatu, saat berjalan semakin jauh ke gunung yang saleh. Setelah sekian lama, Night Spirit datang ke depan gua raksasa dan berhenti. Su Zimo mengangkat kepalanya dan menatap gua dengan kaget. Mulutnya sedikit menganga dan dia terdiam sesaat. Ukuran gua itu jauh di luar imajinasinya. Di depan pintu masuk gua, Su Zimo seperti semut di depan aula istana yang megah, dia merasa sangat kecil. Siapa yang bisa membuka gua sebesar itu di gunung yang saleh ini? Tidak ada tanda-tanda tanda pedang atau kapak di batas gua. Metode seperti itu bisa dianggap sebagai karya dewa. Tujuan apa yang dimiliki gua ini dengan ukurannya? Oh, Night Spirit menggigit ujung baju Su Zimo dan terus menariknya, memberi isyarat agar dia segera memasuki gua. Menghirup udara dalam-dalam, Su Zimo mau tidak mau berbalik dan melihat ke belakang sebelum memasuki gua. Pandangan tunggal itu menyebabkan Su Zimo menatap lekat-lekat, tidak bisa mengalihkan pandangannya. Gua besar itu berada di tengah gunung. Su Zimo memiliki pemandangan dataran tinggi dari tempatnya berada dan dia secara alami memiliki pandangan yang lebih luas ke lautan tulang di belakangnya. Dia samar-samar bisa melihat bahwa ada dua baris pilar batu di lautan tulang dan tingginya hampir setengah gunung. Bagian atas dari dua baris pilar batu condong ke tengah, tertanam menjadi balok besar dan tebal yang penuh dengan paku dan beberapa kali lebih tebal dari pilar batu. Apa sebenarnya benda ini? Ada kilasan keraguan di mata Su Zimo. Dia memiliki perasaan yang mengganggu bahwa pilar dan balok batu menyerupai sesuatu ketika digabungkan. Setelah merenung sejenak, Su Zimo tidak tahu apa-apa dan mengikuti Night Spirit ke dalam gua. Pada saat yang sama, Tuan Istana Gagak Darah menyeberangi lautan tulang dengan aman dan mengeluarkan hembusan lega. Penguasa istana tidak bergerak saat dia memfokuskan inderanya dan tidak bisa menahan cibiran, masih melarikan diri. Saya ingin melihat kemana Anda bisa melarikan diri. Mengikuti petunjuk kutukan darah, penguasa istana bergegas mendaki gunung yang saleh. Tak lama kemudian, sesosok jubah abu-abu muncul di depan sebuah gua besar di tengah gunung, memegang kipas lipat di satu tangan dan penguasa roh bumi di tangan lainnya. Hehe, orang tua itu tidak berbohong. Meskipun penguasa roh bumi agak lambat, itu tidak salah. Saya benar-benar menemukannya. Melihat gua raksasa di depannya, kultivator berjubah abu-abu hanya bisa menahan tawa dengan ekspresi sombong. Jika itu dimaksudkan untuk menjadi, itu dimaksudkan untuk menjadi. Jika tidak, tidak perlu memaksakan sesuatu. Menggelengkan kepalanya, kultivator berjubah abu-abu melambaikan kipas lipatnya dan bernyanyi dengan lembut saat dia memasuki gua. Su Zimo sudah lama menyadari bahwa sejak mereka menginjakkan kaki ke reruntuhan purba ini, Night Spirit telah berbeda dari biasanya. Itu sedikit bersemangat dan gugup pada saat yang sama. Ini adalah pertama kalinya emosi kompleks muncul di Night Spirit. Dulu ketika Dao Lord Extreme Fire musnah, dia tidak memperjelas apakah Night Spirit berasal dari reruntuhan purba atau kuno. Su Zimo curiga bahwa Night Spirit mungkin memiliki hubungan yang rumit dengan kehancuran purba ini. Asumsi yang lebih berani adalah menebak bahwa Night Spirit berasal dari kehancuran purba ini. Lagi pula, perilaku Night Spirit sangat aneh di sepanjang perjalanan. Gua itu sangat kosong dan hampir tidak ada halangan. Bergegas untuk waktu yang lama, manusia dan binatang itu akhirnya tiba di bagian terdalam gua. Ini, di ujung gua berdiri benda oval putih keabu-abuan yang setinggi manusia. Su Zimo menatap tak percaya saat dia bergumam pada dirinya sendiri, itu adalah telur. Binatang iblis macam apa yang akan bertelur sebesar itu? Su Zimo datang ke depan telur raksasa itu dan mengulurkan tangan untuk menyentuh dan merasakannya. Tidak ada pola pada telur, yang berarti belum lama dilahirkan, sebulan yang terbaik. Dalam hal itu, fenomena yang disaksikan oleh banyak pembudidaya sebulan yang lalu seharusnya disebabkan oleh kelahiran telur binatang iblis ini. Su Zimo mengingat semua informasi yang dia miliki tentang telur binatang iblis. Setelah beberapa saat, dia masih tidak dapat mengingat apapun tentang jenis binatang iblis yang mungkin dapat melahirkan telur yang sangat besar dan menakutkan ini. Night Spirit menavigasi melalui jubah Su Zimo dan tiba di area dadanya tak lama kemudian, mengawasinya dengan mata berkedip, sepertinya pamer. Menatap telur di hadapannya, Su Zimo mengerutkan kening dan merenung. Dia memiliki perasaan bahwa jika dia menghubungkan potongan-potongan informasi yang tersebar di sepanjang perjalanan, dia pasti bisa mendapatkan jawaban. Pilar batu, balok, gua, telur. Kilatan cahaya berkelap-kelip di benak Su Zimo. Memikirkan kemungkinan itu, ekspresi Su Zimo berubah drastis. Saat pertama kali melihat pilar batu abu-abu di lautan tulang, Su Zimo bingung. Mengapa ada begitu banyak pilar batu di lautan tulang? Selain itu, permukaan pilar batu itu halus seperti batu giok, mengapa tidak ada jejak penuaan meskipun ada celah antara zaman purba dan zaman sekarang? Batu macam apa yang bisa begitu tegas? Sampai saat inilah Su Zimo akhirnya mengerti. Itu sama sekali bukan pilar batu, itu adalah tulang. Itu adalah kerangka makhluk yang sangat kuat di masa lalu. Dua baris pilar batu, sebenarnya adalah tulang rusuk dari bentuk kehidupan yang kuat ini. Adapun, balok, yang lebih tebal di tengah yang dipenuhi dengan paku, itu adalah tulang punggung dari bentuk kehidupan. Alasan mengapa itu ada di lautan tulang adalah karena mereka adalah tulang sejak awal.
Gua tempat dia berada sekarang ini seharusnya dibuka oleh ras makhluk hidup yang mengerikan itu. Makhluk macam apa yang bisa memiliki tubuh sebesar itu? Bahkan setelah mati selama bertahun-tahun dengan dagingnya membusuk, tulangnya masih mulus seperti batu giok dan abadi, jenis kultivasi apa yang dimiliki oleh bentuk kehidupan ini di masa lalu? Bentuk kehidupan purba. Tidak disangka bahwa bentuk kehidupan purba yang telah punah di daratan Tianhuang terkubur di sini. Jika tidak ada kejutan, telur raksasa di hadapannya seharusnya diletakkan oleh bentuk kehidupan purba yang besar itu. Memikirkan itu, Su Zimo menelan ludah. Iya, tiba-tiba, suara garing bergema di gua di belakangnya. Murid Su Zimo mengerut seketika. Terkapar di dadanya, Night Spirit benar-benar mengulurkan cakarnya dan menembus telur besar di depan mereka. Eternal Secret King, Chapter 238. Bab 238, Masalah Besar. Roh malam, kamu. Su Zimo terdiam. Meskipun Night Spirit belum lama lahir, ia sangat cerdas dan tajam. Apakah itu tampilan menakjubkan membunuh iblis roh inti emas di lembah Dongling atau berbagai tindakannya saat memasuki reruntuhan purba, jelas bahwa roh malam itu luar biasa. Tapi kali ini, Su Zimo menyadari bahwa Night Spirit mendapat masalah. Selain itu adalah masalah yang bisa membuat mereka terbunuh. Telur di depan mereka jelas baru saja lahir. Ini juga berarti bahwa bentuk kehidupan purba yang tidak diketahui yang bertelur ini mungkin ada di dekatnya. Meskipun dia tidak menyaksikan teror dari bentuk kehidupan purba itu secara pribadi, dia bisa memahami segalanya melalui hutan dan lautan tulang di luar. Satu jari dari bentuk kehidupan yang menakutkan itu seharusnya cukup untuk menghancurkan mereka menjadi bubur. Kia, Night Spirit berteriak pelan, seolah ingin Su Zimo memeluknya. Pikiran Su Zimo berantakan saat dia membawa Night Spirit dengan insting. Meregangkan lehernya, Night Spirit hanya mengendurkan cakarnya saat mendekati telur raksasa itu. Sebuah lubang kecil muncul di permukaan telur, bocor keluar dengan cairan keemasan yang bersinar dengan cahaya kristal yang memesona. Seketika, Night Spirit membuka mulutnya dan menyedot lubang itu. Meneguk, Night Spirit menelan ludah. Ini sedang makan. Su Zimo menyaksikan semuanya dengan tak percaya dengan mata melebar. Secara naluriah, dia ingin menarik Night Spirit pergi. Namun, setelah dipikir-pikir, bahkan jika dia membawa Night Spirit pergi sekarang, mereka telah menyebabkan masalah. Jelas bahwa telur itu tidak akan bertahan. Selain itu, sejak Night Spirit lahir, meskipun Su Zimo, monyet, roh macan, dan bangau kecil berupaya keras untuk menyiapkan berbagai sumber makanan untuknya, sebagian besar tidak tertarik. Night Spirit sama sekali tidak menyentuh daging binatang buas biasa, dan iblis roh. Itu hanya akan memiliki sedikit rasa ketika sampai pada daging sisa-sisa binatang purba. Selama periode waktu ini, tubuh Night Spirit juga hampir tidak tumbuh. Itu hanya menambah sedikit berat dengan sedikit kekasaran pada kulitnya di mana pola samar mulai muncul. Sangat jarang melihat Night Spirit sangat menyukai jus telur ini. Itu memiliki ekspresi mabuk saat melahap dengan sedikit keserakahan. Hati Su Zimo melunak saat dia mengeluh pada dirinya sendiri, lupakan saja. Biarkan itu terisi. Jus telur memasuki perut Night Spirit terus-menerus dan kulit telur menjadi sedikit transparan, jelas terlihat kecepatan Night Spirit melahap jus telur. Di bawah tatapan Su Zimo, Night Spirit mengonsumsi setengah penuh jus telur sebelum berhenti. Telur binatang iblis itu setinggi manusia. Dan, berapa umur Night Spirit? Jika dia tidak menyaksikannya secara pribadi, Su Zimo tidak akan bisa membayangkan bagaimana Night Spirit bisa mengambil jus telur sebanyak itu dengan tubuh mungilnya. Perut Night Spirit menggembung dan hampir seperti kantung udara, goyangan lembut bisa bergema dengan suara air yang mengalir di dalamnya. Itu melihat telur di depannya, masih belum puas. Menjulurkan lidahnya, matanya menyala dan menjilat bibirnya. Apakah kamu tidak takut mati karena makan berlebihan? Su Zimo menggelengkan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak. Namun, itu masuk akal. Kesempatan seperti itu mungkin tidak akan pernah terjadi lagi, tidak heran mengapa Night Spirit begitu rakus. Karena kamu sudah selesai makan, ayo cepat mundur dan lihat apakah kita bisa melarikan diri. Su Zimo memiliki perasaan bahwa telur yang pecah mungkin telah mengkhawatirkan keberadaan yang menakutkan di reruntuhan purba. Kia, Night Spirit memanggil. Saat ia membuka mulutnya, ia memuntahkan sekelompok sinar yang berkilau dan mempesona. Dalam cahaya itu, ada esensi kehidupan yang sangat kaya dan murni. Tubuh Su Zimo bergidik saat dagingnya dipelihara oleh cahaya itu, dia bisa merasakan berbagai perubahan magis yang terjadi di dalam tubuhnya. Menutup mulutnya, Night Spirit memberi isyarat dan menunjuk ke telur binatang iblis di depannya. Kamu ingin aku makan sisanya? Su Zimo mengerti apa maksud Night Spirit dan terkejut. Ia langsung mengangguk, menandakan bahwa jus telur adalah yang paling enak yang pernah ada dan mendesak Su Zimo untuk segera mengkonsumsinya. Su Zimo agak ragu-ragu. Night Spirit mulai memberi isyarat sekali lagi, memberitahunya bahwa ia tidak bisa lagi makan dan akan sia-sia meninggalkan jus telur yang tersisa di sini. Sambil menggertakkan giginya, hati Su Zimo mengeras. Karena mereka sudah dalam masalah besar, apa yang masih dia khawatirkan? Menempatkan Night Spirit ke dalam jubahnya, Su Zimo berjalan dan mengangkat telur binatang iblis raksasa dengan kedua tangan sebelum menelan seteguk dari lubang kecil itu. Rasanya agak kuat, tidak sepenuhnya enak. Sebuah pikiran melintas di benak Su Zimo. Jus yang menyegarkan dan halus mengalir ke tenggorokannya ke perutnya. Ledakan. Pada saat itu, Su Zimo merasa tubuhnya akan meledak. Energi yang terkandung dalam jus itu lebih dari yang dibayangkan Su Zimo. Saat memasuki perutnya, energi meledak menjadi aliran cahaya ilahi yang mengalir dengan liar di tubuh Su Zimo, mengalir ke seluruh anggota tubuh. Itu menyehatkan kulit, daging, tendon, tulang, sumsum, dan 5 organnya. Pada saat itu, Su Zimo menyadari bahwa jus dalam telur itu adalah tonik yang bagus untuknya. Itu bahkan lebih baik daripada inner core binatang iblis manapun atau yang lainnya. Jika dia bisa mencerna semua energi dari jus itu, dia bahkan mungkin bisa mencapai penguasaan yang lebih besar dari bagian penyempurnaan organ. Peluang. Ini adalah kesempatan yang tak terbayangkan baginya. Tentu saja, prasyaratnya adalah dia bisa kabur dari tempat itu. Su Zimo menelan ludah. Dia akhirnya mengerti perasaan mengapa Night Spirit masih merindukannya bahkan setelah selesai makan. Mungkin tidak ada apapun di dunia ini yang lebih murni dari energi jus itu. Kekuatan itu terlalu kuat. Itu menerobos dengan liar melalui tubuh Su Zimo, menumpahkan sinar cahaya yang cemerlang melalui pori-porinya. Cahaya yang mempesona mengelilingi Su Zimo dan menyelimuti sekelilingnya. Dalam pendaran itu, dia samar-samar menyerupai dewa. Su Zimo tahu bahwa energi yang terkandung dalam jus itu sangat langka. Dengan napas dalam-dalam, dia dengan cepat menutup pori-porinya untuk menyegel esensi ki di dalam tubuhnya.
Namun, energinya terlalu besar dan tebal, sulit untuk menampung semuanya dalam waktu singkat mengingat fisik Suzimo. Mata, lubang hidung, telinga, dan mulutnya mulai memancarkan sinar cahaya, melonjak dengan vitalitas dengan cara yang menakutkan. Di bawah aliran kekuatan itu, kilatan hijau samar muncul di mata Suzimo. Tak lama kemudian, kekuatan jahat yang tersembunyi di mata Suzimo dibersihkan oleh kekuatan murni dari jus telur. Kekuatan jahat itu tidak lain adalah yang tertinggal di tubuh Suzimo oleh seni budak darah pemuda berjubah darah itu. Dua tetesan air hijau menetes dari sudut mata Suzimo ke tanah, memadat tanpa menghilang dan memancarkan cahaya yang mengerikan. Suzimo sangat gembira. Dia tidak pernah menyangka bisa menyingkirkan bahaya laten di dalam tubuhnya setelah mengonsumsi jus telur. Ini berarti selama Suzimo melarikan diri dari tempat ini, para pengejarnya tidak dapat lagi melacaknya menggunakan keterampilan rahasia apapun. Eternal Secret King, Chapter 239. Bab 239, Situasi Tak Terduga. Tak lama kemudian, Suzimo meminum semua jus dari telur binatang iblis itu. Dia tidak ingin menyia-nyiakan energi esensi di tubuhnya dan segera bekerja untuk menutup pori-pori, mata, telinga, lubang hidung, dan mulutnya. Arus hangat melonjak ke seluruh tubuhnya dan rasanya seperti meledak. Tempering tubuh, transformasi tendon, penguatan tulang, pembersihan sumsum, penyempurnaan organ, 5 bagian sutra bergema di benak Suzimo. Dia mencoba yang terbaik untuk menekan energi itu. Setelah beberapa saat, energinya ternyata lebih tenang dan tidak lagi bertabrakan secara merajalela di dalam tubuhnya. Meski begitu, Suzimo tidak berani membuka pori-pori, mata, telinga, lubang hidung, dan mulutnya. Tiba-tiba, hati Suzimo bergerak, samar-samar dia bisa merasakan bahwa seseorang sedang melaju ke arahnya dengan jubah mereka bergemericik keras. Ekspresinya sedikit berubah dan dia dengan cepat berbalik. Setelah memasuki gua, pembudidaya berjubah abu-abu menyingkirkan penguasa roh bumi. Meskipun gua itu sangat besar dan sepertinya tidak dibuat oleh manusia, interiornya tidak rumit. Dia pasti akan mencapai bagian terdalam gua jika dia berjalan menyusurinya. Setelah beberapa saat, pembudidaya berjubah abu-abu itu tiba-tiba berhenti di jalurnya dan mengerutkan kening. Aneh, kenapa rasanya ada yang salah? Penggarap berjubah abu-abu bergumam sebelum melanjutkan ke depan, membuka salah satu telapak tangannya dan mulai meramal dengan menggunakan ibu jarinya untuk melakukan kontak dengan 4 jari lainnya. Oh, sesaat kemudian, ekspresi kultivator berjubah abu-abu berubah drastis saat dia tersentak, keadaan yang tidak terduga. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia menggertakkan giginya dan mempercepat kecepatan, bergegas menuju kedalaman gua. Mungkinkah seseorang datang sebelum saya dan merusak rencana saya? Siapa itu? Itu tidak mungkin. Hanya kami berdua yang berhasil melintasi hutan purba dan lautan tulang. Selain itu, saya menahan pembudidaya berjubah hijau itu menggunakan tali penekan setan saya dan tidak mungkin dia bisa melepaskan diri darinya. Apa yang salah? Pikiran kultivator berjubah abu-abu berantakan karena pikiran yang tak terhitung memenuhi pikirannya. Berbalik di tikungan, penglihatannya menjadi jelas. Telur raksasa memasuki pandangannya. Kultivator berjubah abu-abu akhirnya tenang. Sambil menghela napas lega, dia berpikir, syukurlah, syukurlah. Aku tidak terlambat. Telurnya masih ada di sini. Namun, pembudidaya berjubah abu-abu mendapati dirinya bekerja pada saat berikutnya. Ada seorang pembudidaya berjubah hijau di samping telur raksasa itu. Kultivator berjubah hijau sepertinya telah mendengar langkah kakinya dan tiba-tiba berbalik. Jubah orang itu di sekitar dadanya terlepas dan ada kepala anjing kecil yang menyembul dari sana. Pria dan binatang itu mengerucutkan bibir mereka dengan ekspresi aneh, seolah-olah mereka menahan napas. Itu kalian. Kultivator berjubah abu-abu tertegun sejenak, sedikit linglung. Dia tidak bisa mengerti mengapa orang yang dia tahan di kaki gunung dengan tali penekan iblis telah tiba di hadapannya. Itu dia. Suzimo juga tertegun sejenak. Seketika, Suzimo menyadari bahwa tujuan dari pembudidaya berjubah abu-abu itu adalah telur binatang iblis di sampingnya. Sedikit bersalah, Suzimo mau tidak mau mengalihkan pandangan dari kultivator berjubah abu-abu. Karena pikiran kultivator berjubah abu-abu sepenuhnya terfokus pada telur binatang iblis, dia tidak menyadari kelainan Suzimo. Dia berjalan maju dan berkata pada saat yang sama, rekan Taois, saya tidak akan peduli tentang bagaimana Anda berhasil membebaskan diri dari tali penekan iblis. Namun, telur itu milikku. Tapi tentu saja, mengingat kultivasimu, kamu tidak akan menjadi tandinganku jika kamu bersikeras untuk bertarung denganku demi telur. Kultivator berjubah abu-abu dipenuhi dengan kepercayaan diri saat dia melirik ke arah Suzimo. Suzimo tidak mengatakan apa-apa, dia bahkan tidak berani bernapas. Saat ini, selama Suzimo membuka mulutnya dan berbicara, cahaya indah pasti akan keluar dari mulutnya dengan cara yang mempesona. Pada saat itu, pembudidaya berjubah abu-abu sudah tiba di depan telur binatang iblis. Dia menyapu pandangannya ke permukaan dan mengerutkan kening, bergumam pelan, mengapa ada titik putih yang bersinar. Suara itu tiba-tiba berhenti. Kultivator berjubah abu-abu tidak bisa lagi melanjutkan. Dia menatap lurus ke lubang kecil di telur binatang iblis itu. Dengan ekspresi marah, sudut mulutnya berkedut seolah-olah dia berada di ambang kehancuran. Bu, Night Spirit terlalu muda dan tidak bisa menahannya lagi saat membuka mulutnya dan berteriak. Aura esensi yang sangat besar muncul untuk sesaat. Oh, tampaknya merasakan sesuatu, pembudidaya berjubah abu-abu itu berputar. Suzimo melihat bahwa mereka tidak bisa lagi menyembunyikannya dan tidak lagi menahan diri, membuka mulutnya dan menghembuskan napas dalam-dalam. Tepat setelah itu, cahaya cemerlang keluar dari mulut dan hidung Suzimo, membentuk atmosfer yang mempesona. Persetan, tidak mungkin pembudidaya berjubah abu-abu tidak tahu apa yang terjadi setelah melihat itu. Seketika, dia marah dan mulutnya membengkak karena marah, hampir memuntahkan darah. Tidak mungkin Suzimo berani berlama-lama lagi saat dia mengerahkan Divine Stick Plating dan segera keluar dari gua. Kamu masih mencoba melarikan diri. Kultivator berjubah abu-abu berteriak dengan mata memerah. Melambaikan tangannya, lengan jubahnya melebar saat dia mengelilingi Suzimo beberapa kali sebelum menariknya kembali. Hei, kamu lagi ngapain? Suara Suzimo mempertanyakan terlepas dari situasinya. Tanpa diduga, saat dia membuka mulutnya, seberkas cahaya menyembur ke wajah kultivator berjubah abu-abu itu. Persetan, kultivator berjubah abu-abu gemetar karena marah saat dia meraih keras Suzimo dan berkata dengan gigi terkatup, kamu benar-benar memakan telurnya. Anda benar-benar memakan telurnya. Itu membuang-buang harta itu. Apa kau tahu bentuk kehidupan seperti apa yang dikandung telur itu, nak? Ketika dia melihat penampilan pria yang hiruk pikuk itu, Suzimo takut dia akan kehilangan akal sehatnya dan menjawab dengan jujur, saya tidak tahu.
Kamu memakannya tanpa menyadarinya. Kultivator berjubah abu-abu melepaskan Suzimo dan meratap seolah-olah orang tuanya telah meninggal dunia. Aku mengalami begitu banyak kesulitan untuk datang jauh-jauh ke sini hanya untuk telur ini. Tapi, kau benar-benar memakannya. Sialan. Pada saat itu, kultivator berjubah abu-abu bahkan memiliki pikiran untuk bunuh diri. Penggarap pendirian yayasan ini yang muncul entah dari mana telah mengacaukannya sampai mati. Jika lelaki tua itu tahu tentang ini, dia mungkin akan diejek sampai mati. Nah, tunggu saja sampai mati. Tidak kusangka kau berani memakan telur itu, fufufu. Melihat Suzimo, kultivator berjubah abu-abu itu mencibir. Suzimo tidak menjawab. Semakin banyak pembudidaya berjubah abu-abu memikirkannya, semakin dia merasa sedih. Dia bergerak maju dan mengatupkan giginya. Berapa banyak yang kamu makan? Anda bahkan memuntahkan cahaya dari mulut Anda. Bagaimana kamu bisa makan semuanya sendirian? Petik 2. Bersendawa. Saat itu, Night Spirit yang awalnya tersembunyi di balik jubah Suzimo menjulurkan kepalanya dan bersendawa. Ada juga beberapa sinar cahaya yang memancar dari hidung dan mulutnya. Persetan. Kultivator berjubah abu-abu memutar matanya dan merasa pusing, hampir pingsan. Bahkan anjing itu memakannya begitu banyak. Ih kamu. Dia menunjuk ke wajah Suzimo dan sangat marah sehingga dia tidak bisa berkata-kata. Tiba-tiba, pembudidaya berjubah abu-abu itu sepertinya memikirkan sesuatu dan berlari ke telur dengan tergesa-gesa. Dia membalik kipas lipat di tangannya dan menghancurkannya berkeping-keping. Tidak banyak jus yang tersisa di dalam telur, hanya sebagian yang masih menempel di kulit telur. Aku tidak peduli lagi, aku akan mencobanya juga. Kultivator berjubah abu-abu bergumam pada dirinya sendiri dan tidak bisa diganggu lagi. Mengangkat sepotong kulit telur dengan kedua tangan, dia menjulurkan lidahnya dan menjilatnya tanpa mempedulikan citranya. Eternal Secret King, Chapter 240. Bab 240, Menghancurkan Bumi. Di bawah bimbingan kekuatan kutukan darah, penguasa istana gagak darah tiba di sebuah gua di tengah gunung yang saleh. Gua ini, mengangkat kepalanya, dia melihat ke pintu masuk yang besar dan sedikit ketakutan dan keraguan melintas di kedalaman matanya. Mungkinkah anak itu benar-benar lari ke dalam? Sambil mengerutkan kening, mata tuan istana berkedip dan dia sejenak bingung. Mengingat identitasnya, dengan paksa melintasi hutan purba dan lautan tulang mungkin tidak membuat marah makhluk mengerikan di tempat ini. Paling-paling, dia hanya akan mengungkapkan identitasnya. Namun, menginjakkan kaki ke dalam gua ini pasti akan menyebabkan masalah yang fatal. Tepat ketika penguasa istana ragu-ragu, aura yang sangat menakutkan dan niat membunuh yang mematikan tiba-tiba datang dari balik gunung yang saleh. Ketika dia merasakan aura itu, ekspresi Palace Lord membeku. Kedalaman gua, kultivator berjubah abu-abu menjilat setiap bagian kulit telur sebanyak 3 kali. Kulit telurnya sangat bersih sehingga bisa memantulkan sosok dan bisa digunakan sebagai cermin. Suzimo tercengang. Dia menundukkan kepalanya dan menatap Night Spirit, berpikir pada dirinya sendiri, bahkan jika Night Spirit menjilatnya, itu mungkin tidak akan bisa menjilatnya dengan bersih. Zodiak orang ini pasti anjing. Tidak mungkin Suzimo tahu bahwa jus telur yang menempel di cangkang saja sudah cukup untuk membuat pembudidaya berjubah abu-abu menjadi gila. Energinya sangat murni dan kaya tanpa sedikit pun kotoran. Jika diserap sepenuhnya oleh tubuh, perubahan pada fisik seseorang terlihat jelas. Sambil menggertakkan giginya, kultivator berjubah abu-abu itu menatap Suzimo dan Night Spirit di samping dengan enggan. Semakin dia memikirkannya, semakin marah dia. Manusia dan binatang itu telah makan begitu banyak sehingga tubuh mereka tidak dapat menerimanya sepenuhnya sehingga mereka memuntahkan cahaya saat mereka membuka mulut, sungguh sia-sia. Itu adalah satu hal bagi orang lain untuk memakan jusnya, tetapi seekor anjing. Di samping, Suzimo mengerutkan kening saat kegelisahan di hatinya meningkat. Dia sudah lama ingin meninggalkan tempat ini, tetapi kultivator berjubah abu-abu tidak berniat membiarkannya. Karena tidak berdaya, Suzimo hanya bisa berdiri di sana dan menunggu sambil menyaksikan pembudidaya berjubah abu-abu itu menjilati kulit telur dengan cara yang hiruk-pikuk. Melihat bahwa kultivator berjubah abu-abu hendak menjilat mereka sekali lagi, Suzimo tidak bisa menahan diri untuk tidak menyelidiki. Rekan Taois, mengapa Anda tidak membawa kulit telur itu sehingga Anda dapat terus menjilat ketika Anda kembali? Kultivator berjubah abu-abu berhenti dalam tindakannya dan mulutnya kaku sementara api menyala di matanya. Kulit telur, mengapa cek saya pergi hanya dengan kulit telur? Ini semua karena kamu dan anjing hitammu itu. Sebelum pembudidaya berjubah abu-abu menjadi marah, Suzimo mengingatkannya, saya benar-benar tidak tahu apa bentuk kehidupan di dalam telur itu, tetapi yang saya tahu adalah jika kita tidak pergi sekarang, kita pasti akan pergi, mati. Mencibir bibirnya, pembudidaya berjubah abu-abu itu menjilat bibirnya, tidak puas. Dia melirik Suzimo dengan jijik dan melambaikan tangannya dengan santai, mari kita perbaiki pernyataan itu. Kaulah yang pasti akan mati, bukan aku. Suzimo mengerutkan kening, tampaknya memikirkan hal lain, kultivator berjubah abu-abu melanjutkan, benar, saya harus memperbaikinya lebih jauh. Bahkan jika Anda melarikan diri sekarang, sudah terlambat. Dengan memakan telur itu, kau sudah mengkhawatirkan makhluk hidup di tempat ini. Bahkan jika kamu bisa terbang ke langit atau menggali ke dalam neraka, kamu tetap akan mati. Jangan lupa, kamu juga memakannya. Suzimo menunjuk ke kulit telur di tangan pembudidaya berjubah abu-abu dan mencibir, saya tidak percaya bahwa bentuk kehidupan di sini akan menyelamatkan hidup Anda. Fufu, sambil terkekeh, kultivator berjubah abu-abu itu menggelengkan kepalanya. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Saya secara alami memiliki cara sendiri untuk meninggalkan tempat ini. Anda bisa menunggu kematian di sini dengan patuh. Ketika dia mendengar itu, pikiran Suzimo menjadi liar meskipun dia tampak acuh tak acuh di permukaan. Swoosh. Saat itu, aura yang sangat menakutkan turun dan menyelimuti seluruh gunung yang saleh itu, melonjak dari luar gua. Mengaum, mengaum, mengaum. Tepat setelah itu, raungan keras dan jelas terdengar dari langit di belakang gunung yang saleh. Itu sangat cepat dan hampir dalam sekejap. Suzimo telah tinggal di pegunungan Changlang selama 1 tahun penuh dan telah melihat binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya. Namun, dia belum pernah mendengar raungan seperti itu. Itu bergema dan besarnya menyapu 9 langit ke segala arah. Kekuatan dan kemarahan yang tak terbatas terkandung dalam raungan itu. Bang, ledakan, ledakan. Seluruh gunung yang saleh mulai bergetar saat retakan muncul di dalam gua, menyebabkan bebatuan yang tak terhitung jumlahnya berguling menjadi awan debu. Inilah yang benar-benar berarti menghancurkan bumi. Raungan belaka dapat menyebabkan gunung yang saleh itu pecah dan bahkan menunjukkan tanda-tanda runtuh. Di bawah raungan yang menakutkan, tubuh Suzimo meledak dengan kabut berdarah, otot dan dagingnya retak dengan garis berdarah dengan cara yang menakutkan. Mendengus, kepala Suzimo terbelah dan wajahnya pucat.
Kekuatan suaranya terlalu menakutkan. Tubuh Suzimo lebih kuat dari kebanyakan inti emas. Dan sekarang, di bawah gemuruh ini, tubuhnya benar-benar menunjukkan tanda-tanda pecah. Tendonnya patah dan retakan muncul di tulangnya sementara organnya terkilir akibat syok. Jika ini sebelum Suzimo mengolah bagian penyempurnaan organ, dia akan meledak menjadi kabut darah tanpa mayat langsung melawan raungan itu. Namun, ketika tubuh Suzimo terluka parah, energi esensi yang merajalela di tubuhnya menyembur ke dalam daging, tendon, tulang, dan organnya. Awalnya, tubuh Suzimo tidak dapat menampung esensi kehidupan sebanyak itu. Namun, luka itu secara tidak langsung menyegel semua kelebihan energi esensi di dalam darah dan daging Suzimo. Di masa depan, dia akan bisa menyerap energi itu secara perlahan. Situasi Night Spirit tidak jauh lebih baik. Tubuhnya berlumuran darah dari raungan dan hampir tidak bernapas. Meski begitu, Night Spirit tidak menunjukkan tanda-tanda ketakutan. Jika Suzimo memperhatikan saat ini, dia akan menemukan bahwa tatapan Night Spirit sangat menakutkan saat ini, gelap gulita dan dalam, itu memancarkan niat membunuh yang dingin. Pada saat yang sama, kabut-kabut muncul di sekitar lingkungan pembudidaya berjubah abu-abu. Ada aura kuno pada kabut, seolah-olah mereka telah kembali ke awal alam semesta di mana kekacauan belum berkembang. Diselimuti olehnya, pembudidaya berjubah abu-abu adalah satu-satunya dewa di dalamnya. Fenomena inti emas. Meskipun Suzimo bukan Golden Core, dia bisa langsung menentukan asal kabut dengan merasakan auranya. Dia telah menyaksikan dua fenomena inti emas sebelumnya. Yang pertama adalah Master Spirit Peak, Ethereal Sword Rain milik Wen Xuan. Yang kedua adalah Bone Corroding Black Wind dari Golden Core dari faksi misterius. Fenomena kabut ini adalah yang ketiga yang dilihat Suzimo. Merasakan umpan balik energi yang berasal dari fenomena inti emas kultivator berjubah abu-abu, Suzimo dapat mengatakan bahwa itu jauh lebih kuat daripada dua yang dia lihat sebelumnya. Faktanya, dia memiliki perasaan bahwa bahkan dua fenomena inti emas pertama digabungkan mungkin tidak cocok dengan fenomena inti emas kultivator berjubah abu-abu. Kesenjangan di antara mereka terlihat jelas. Jadi, orang ini adalah inti emas. Sebuah pikiran terlintas di benak Suzimo. Pendirian yayasan tahap awal yang ditampilkan saat memanfaatkan spirit piring art untuk memeriksa ranah kultivator berjubah abu-abu sama sekali tidak akurat. Di bawah deru bentuk kehidupan yang kuat itu, kultivator berjubah abu-abu itu mengerutkan kening dan terpaksa melepaskan fenomena inti emasnya sebagai tindakan defensif.